Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru ghali, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, Ya Arusal Khafiqaini, Ya Habibi ya Muhammad, Ya Arusal Khafiqaini, Ya Muayyad ya Mumajjad, Ya Imam al-Qiblataini, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ya malak, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib, Assalamualaikum ya Miftahul Ghaib, Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallah, Assalamualaikum ya Syahiduna wa Mursiduna Sahmal Sahibul Wafatajil Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi waffaqa man syaa min ibadihi li adami afdhalit ta'ati wa iktisabi akmalis sa'adati, wa asyhadu an la ilaha illallahul muttashifu bi jami'il kamalati, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqati wa ala alihi wa ashabihi al-anjum min nirati salatan wa salaman da'imaini ma damatil ardu was samawati amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Selamat malam sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah. Sahabat Facebook di seluruh wilayah Asia Tenggara, sahabat Facebook di Jawa Barat ya, Sukabumi ya, Bogor, Jogja, kemudian Bangkalan, Madura ya, Kang Ridwan Kalimantan ya, dan Kisaran dan teman-teman lain semua. Dan juga selamat malam sahabat-sahabat yang ikut live malam hari ini adalah Waalaikumsalam. Siapa? Ada Ustadz Jalal dari Segaranten nih, Sukabumi. Kumalal cager Umi sadayana di Segaranten ya. Ada juga Abangku Muhammad Amani dari Lahat ya.
dan juga sahabat-sahabat lain, Kang Adenan, Kang Nur Faiz, Mas Rohim, ya, Kang Yana, oge juga yang dari Bojong nih, Teh Puji ya, yang alhamdulillah rajin nih, ya, selalu hadir tadi semua. Semoga sahabat juga Teh Herni ya semua, ya. Insya Allah ya malam hari ini sahabat-sahabat semua, Abah diberikan kesehatan sehingga bisa lanjutkan kajian kita. Adalah insya Allah malam ini kita akan lanjutkan adalah kitab Hikam Kalam Hikmah yang ke-35 ya. Sebagaimana yang sudah kita bahas nanti pada bab yang ke-35 ini sebetulnya adalah karena hikam itu adalah merupakan continue ya, dia adalah merupakan didikan kepada kita, bimbingan kepada kita di dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, baik yang berkaitan urusan rezeki, baik yang berkaitan urusan ibadah ya. Insyaallah dalam kitab hikam ini ya adalah kitab yang sangat sederhana ya, yang mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Salah kalau ada memandang kitab ini adalah kitab yang tinggi, yang berat, walaupun sebetulnya isinya adalah hakikat, tetapi sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita dipenuhi dengan hal-hal yang berkaitan dengan hakikat kan dari semua ya. Walaupun dalam aplikasinya adalah kita menjalankan syariat, tetapi adalah buahnya adalah hakikat kan dari semua. Tidak usah susah-susah memandang hakikat. Pada saat Anda makan ingin kenyang, itulah hakikatnya kenyang tadi semua. Makan itu bukan kenyang, itu bukan nasi. Syariatnya adalah nasi. Maka disinilah kita memahami tidak bisa dipisahkan antara hakikat dan syariat tadi semua. Seperti Anda adalah ingin asin, adalah syariatnya adalah garam, hakikatnya adalah asin. Maka sesungguhnya setiap hari itu kita berhakikat ya, dengan melakukan syariat itu adalah untuk menemukan hakikatnya. Pada dasarnya di penghujungnya adalah kita akan, kalau sudah sampai dalam pemahamannya, kita akan menemukan, akan memandang dan meyakini bahwa sesungguhnya kemanapun kau hadapkan, fa innama tuwallu fasama wajhullah, maka kau akan berhadapan dengan wajah Allah. Semuanya akan berhadapan dengan kudrat iradat Allah. Semuanya akan berhadapan dengan aturan Allah. Maka inilah hal-hal sahabat yang bisa difahami oleh kita. Nah, kemudian Abah sering sampaikan bahwa dalam Al-Quran Allah berfirman ya, firman-firman Al-Quran itu adalah untuk mendidik kita. Yang pertama adalah mendidik kita bagaimana mengenali Allah. Yang kedua adalah bagaimana kita setelah mengenali Allah adalah menyembah kepada Allah. Karena perkara menyembah itu adalah mustahil dilakukan kalau kita tidak mengenal yang kita sembah ya. Maka adalah sebuah kemaksiatan ya, yang sering kita bahas adalah pada saat kita beribadah kepada Allah yang tidak kita kenali kan tadi. Bahkan tadi Allah menuntut kita adalah ikhlas di hikmah yang keberapa yang sudah kita lewati, bahwa kenapa ibadah itu ikhlas, artinya bahwa harus kita mampu memandang dalam ibadah itu adalah af'al Allah kepada kita. Kalau kita tidak mampu dalam ibadah itu kita memandang ibadah itu adalah af'al Allah, berarti itulah maksiat di semua. Makanya disinilah hikmah yang ke-35 menjelaskan tentang bagaimana adalah bahwa nanti bagaimana kita bersahabat dengan orang yang bodoh, yang tidak ridho kepada nafsunya adalah lebih utama daripada bersahabat dengan orang berilmu tapi ridho pada nafsunya. Maka dikatakan di dalam hikmah ini, apalah artinya ilmu kalau seandainya orang tersebut ridho dengan nafsunya. Tidak adalah ilmu itu bagi orang yang ridho dengan nafsunya. Dan tidak adalah kejahilan, kebodohan bagi orang yang tidak berilmu tetapi dia tidak ridho dengan hawa nafsunya.
Di sini banyak nanti dijelaskan tentang bagaimana kita suruh memilih kawan. Dan lebih baik berkawan dengan orang yang tidak ridho dengan hawa nafsunya tadi ya. Nah, hikmah yang ke-35 ini menyelamatkan kita para ahli ibadah tadi semua. Jangan, itulah tadi kenapa dari hikmah yang pertama, hikam itu kayak naik kan tadi semua. Yang pertama adalah min alamatil i'timadi alal amal, adalah i'timad dalam setiap amaliyah kita jangan sandarkan kepada amal. Tetapi adalah sandarkan kepada yang menyuruh kita beramal tadi semua. Sehingga pada saat kita bersandar pada amal, pada saat amal rusak, keyakinan kita akan hilang pada Allah. Tapi pada saat kita bersandar kepada yang menyuruh beramal, maka walaupun adalah terjadi zalal kita, karena kita manusia, kita bukan malaikat, maka sudah dikatakan kita tidak mungkin benar selamanya karena kita bukan malaikat. Dan kita pun tidak mungkin salah selamanya karena kita bukan iblis. Itulah sahabat kenapa adalah guru agung kita mewajibkan kita memiliki 3 ilmu. Adalah dengan pertama adalah ilmu fikih untuk mendidik kita agar ibadah itu benar. Benar caranya. Karena ibadah itu tanpa benar adalah tidak akan ada hasilnya. Yang kedua adalah benar dalam melakukannya, tapi tidak cukup benar dalam melakukannya. Yang kedua adalah ilmu tauhid, adalah benar dalam itikadnya. Sehingga ibadah yang kita dirikan, yang kita tegakkan adalah itikadnya adalah harus benar kepada Allah. Nah, kemudian setelah benar caranya dengan ilmu fikih, benar itikadnya dengan ilmu tauhid, dan juga benar tujuannya adalah tasawuf, bahwa ibadah itu melahirkan, mentajalikan akhlak Allah pada diri kita. Nah, maka pada saat kita memiliki ilmu, tapi adalah kita masih sandarannya kepada ilmu, tetapi adalah kita masih ridho kepada hawa nafsu kita, tidak adalah artinya ilmu itu. Maka sahabat, di kalam hikmah yang maaf ini sebetulnya mati lampu saya, jadi kitabnya adalah kecil tulisannya. Saya akan bacakan dulu hikmah yang ke-35 ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Aslu kulli ma'syiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamur ridha minka anha. Wala in tashaba jahilan la yardo an nafsihi khairun laka min an tashaba aliman yardo an nafsihi. Luar biasa hikmah ini. Fa ayyu ilmin li alimin yardo an nafsihi, dikatakan wa ayyu jahlin li jahilin la yardo an nafsihi. Masya Allah, tabarakallah, sebuah hikmah yang luar biasa. Dikatakan adalah aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha an nafsi. Pangkal setiap kemaksiatan, kelalaian adalah wa ghaflatin, kelalaian, wa syahwatin, serta syahwat adalah ar-ridha an nafsi, adalah ridho kepada nafsu. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamu ridha minka anha. Tadi adalah serta bahwa dikatakan adalah tadi pangkal setiap kemaksiatan, kelalaian serta syahwat adalah kaum meridhoi nafsu. Wa aslu kulli ta'atin, dan pangkal setiap ketaatan adalah wayaqdotin, adalah kemudian wa'ifatin adamu ridha minka anha, adalah tidak ada pangkal ketaatan, kesadaran, adalah pengendalian diri adalah kau tidak meridhoi nafsumu, kan tadi. Dikatakan wala in tashaba jahilan la yardo an nafsihi khairun laka min an tashaba
aliman yardo an nafsihi. Sungguh bersahabat dengan orang yang bodoh, yang tidak ridho terhadap hawa nafsunya, tadi katakan adalah khairun laka min antashaba aliman yardo an nafsihi. Bersahabat dengan orang yang bodoh, yang tidak ridho kepada nafsunya, adalah lebih baik daripada bersahabat orang berilmu yang ridho kepada hawa nafsunya. Inilah jebakan-jebakan yang luar biasa. Maka kita sudah pernah melewati membahas tentang hijab zulmaniyah dan hijab nuraniyah. Hijab zulmaniyah adalah hijab-hijab kegelapan. Bodoh adalah hijab kegelapan. Penyakit adalah hijab kegelapan. Tadi semua. Dagang rugi adalah hijab kegelapan. Adalah lebih memungkinkan kita datang kepada Allah. Orang yang pada saat dia mendapatkan ujian yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, adalah dia akan mudah disadarkan tadi semua. Tetapi yang celaka adalah hijab nuraniyah, adalah orang berilmu, para kiai, para ustadz, yang merasa dirinya berilmu, yang merasa dirinya mulia, yang merasa dirinya sudah merasa tinggi, dan dia senang diagungkan oleh murid-muridnya, senang diagungkan oleh jemaahnya, adalah sungguh bersahabat dengan orang semacam ini adalah lebih buruk kepada kita, sahabat tadi semua. Maka disitulah nanti kita diperintahkan oleh Syaikhullah adalah lebih baik, kata beliau, dikatakan adalah wala intasaba jahilan la yardo an nafsihi, daripada adalah khairun laka min antashaba aliman yardo an nafsihi. Tadi karena pada saat orang itu ridho pada hawa nafsunya, maka disitulah merupakan gerbang pintu kemuliaan, pintu kehinaan-kehinaan, timbulnya ria, timbulnya ujub, timbulnya sum'ah, timbulnya sifat-sifat majmumah dari sifat bahimiyah, subu'iyah maupun syaitoniyah. Terutama orang berilmu itu adalah sifat adalah subu'iyah dan syaitoniyah. Dia kibir tadi semua. Dia merasa soleh, dia merasa sudah baik, dia merasa sudah berilmu, dia merasa tinggi, dia merasa mulia tadi semua. Inilah sebetulnya adalah kehinaan, sahabat. Kehinaan. Siapapun dia tadi, nasab siapapun dia, mau ulama, mau habaib, kalau dia merasa tinggi, dia merasa mulia daripada makhluk lain, maka disitulah sumber kehinaan kepada dirinya. Ini yang harus dipahami oleh kita semua. Tidak pandang bulu. Dan dikatakan, saya pernah nyampaikan dari kata baginda Nabi, an-nasu li Adam. Manusia itu adalah dari Nabi Adam. Di sini adalah baginda Nabi ingin menjelaskan tentang semua manusia sama. Tadi pada saat Nabi berkata, innallaha, sesungguhnya Allah qad adhaba ankum aibal jahiliyah, telah membebaskan engkau dari aib jahiliyah. Wa ta'addu mahabil ajdad, ada berbangga-bangga dengan duriat, berbangga-bangga dengan keturunan, berbangga-bangga dengan suku, kata di semua. Dikatakan an-nasu li Adam, manusia adalah dari Nabi Adam. Wal Adam min turab, dan Adam adalah dari tanah. Wala fadla li arabiyyin ila azamiyin, wala fadla li aswada ilal ahmar illa bittaqwa. Tidak ada kemuliaan orang Arab dengan luar Arab. Tidak ada kemuliaan suku A dan suku B. Tidak ada kemuliaan antara warna kulit merah dan warna kulit hitam. Illa bittaqwa, kecuali yang bertakwa. Ini yang disampaikan baginda Nabi. Dan disampaikan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Nah, inilah dalam hikmah yang ke-35 ini, Syaikhullah memberikan bimbingan kepada kita, guidance. Bersahabatlah dengan orang-orang bodoh,
sekalipun yang tidak ridho dengan hawa nafsunya, daripada bersahabat dengan orang yang berilmu tapi yang ridho kepada hawa nafsunya. Kenapa demikian? Karena dikatakan tadi, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi. Karena pintu keburukan, ya, pintu kelalaian, pintu kesombongan adalah ar-ridha anin nafsi, adalah pada saat dia ridha kepada hawa nafsunya. Sementara wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa iffatin adamur ridha min ka'anha. Sementara pintu kemuliaan, pintu ketaatan adalah pada saat adalah dia tidak ridho kepada hawa nafsunya, tidak ridho kepada dirinya. Maka disinilah ulama banyak menjelaskan, ya, dikatakan oleh Abu Hafs, ya, berkata, siapa yang tidak menuduh hawa nafsunya sepanjang masa, ya, artinya yang dia selalu dia buruk sangka dengan dirinya. Dia harus buruk sangka dengan diri kita. Saya ini adalah orang yang pendosa. Saya ini adalah orang yang buruk. Saya ini adalah penuh dengan keaiban. Maka kenapa dalam hikmah yang kemarin yang ke-32 dijelaskan, daripada kita melakukan amaliyah untuk datangnya kemuliaan, misalnya untuk kasyaf, untuk mukasyafah, musyahadah tadi semua, ataupun misalnya dengan ilmu-ilmu yang termasuk ilmu laduni, termasuk ingin punya kesaktian, ingin kebal, ingin bisa menghilang, ingin menuduhkan orang dengan hati, itu adalah buruk. Maka kata Syaitu adalah lebih baik memikirkan tentang aib-aib yang ada pada diri. Sehingga kemarin di hikmah yang ke-33 dan 34 Abah sudah membahas tentang terhalangnya Allah, terhijabnya Allah adalah dijelaskan adalah karena Allah tidak akan terhijab oleh apapun. Mustahil Allah terhijab oleh apapun. Itulah karena Allah itu maha besar. Mana mungkin Allah yang besar, yang akbar, terhalang dengan perkara yang kecil. Anda punya kelereng, tapi bisa menghalangi ada bola sepak. Mustahil kelereng menghalangi bola sepak. Itu contoh bodohnya. Allah itu maha besar. Tapi faktanya kita tidak mampu melihat musyahadah pada Allah. Karena tadi ada hijab nuraniyah yang ada pada diri kita. Ridho kepada hawa nafsu. Pada saat kita ridho pada hawa nafsu, timbullah kelalaian pada diri kita. Inilah tadi. Makanya inilah Syaitulah menyampaikan, bersahabat dengan orang yang bodoh, tapi tidak ridho dengan hawa nafsunya. Yang selalu menjadikan orang yang tidak ridho dengan hawa nafsu itu begini. Dia selalu bersudon pada hawa nafsunya. Dia selalu curiga dengan hawa nafsunya. Dia terus bermusuhan dengan hawa nafsunya. Sehingga itulah orang itu akan lebih baik daripada dia duduk bersama yang mengaku dirinya ulama, yang mengaku dirinya ahli ilmu, tapi dia merasa mulia, merasa dia hebat dari semua. Dan kita menyaksikan kan banyak ulama-ulama yang semacam ini. Sehingga tadi dia tidak menyadari itu adalah hijab nuraniyah, yang hijab berupa cahaya yang tidak disadari adalah sebagai hijab yang sangat dalam pada diri kita. Itulah para ulama itu lebih senang dengan hijab julmaniyah, kebodohan tadi semua, ya. Nah ini ya dipahami oleh kita. Dikatakan oleh bahasa adalah siapa yang tidak menuduh hawa nafsunya sepanjang masa dan tidak menentangnya dalam segala hal adalah dan tidak menariknya di jalan kebaikannya, maka ia telah tertipu tadi semua. Dan siapa yang memandang padanya dengan merasa sudah baik, berarti telah membinasakannya. Maka dikatakan orang yang baik itu adalah orang yang merasa dirinya buruk. Dan orang buruk itu adalah pada saat merasa dirinya sudah baik. Pahami ini sahabat. Cirinya orang merasa sudah baik adalah itulah pintu gerbang keburukan dari semua. Apalagi merasa soleh, apalagi merasa berilmu, apalagi merasa mulia. Wow,
apalagi menempatkan dirinya, sayalah adalah merupakan wali, sehingga kau harus agungkan. Inilah sebetulnya dalam pandangan Allah. Kata Allah, kau adalah pesaingku, kau ingin melawan aku, kau ingin menempati posisiku. Orang semacam inilah. Maka saya selalu ingatkan pada sahabat-sahabat di pondok pesantren, para sahabat saya, para ajengan semua tadi, hati-hati saya bilang dengan perasaan-perasaan itu tadi semua. Karena kita ini susahnya demikian, sahabat. Pada saat inilah makanya betapa pentingnya kita punya guru yang bisa mendidik hawa nafsu tadi. Karena sifat bahimia, sifat subu'iyah, sifat syaitonia yang melekat pada tubuh kita itu akan menghancurkan diri kita, sahabat. Tadi semua. Bahkan maaf ya, mungkin Anda pernah dengar di dalam kitab Daqaiqul Akhbar atau dalam kitab lain tentang siksa kubur. Ya. Manusia itu dicabik-cabik dengan ular. Manusia itu digigit dengan kalajengking. Ada serigala. Sebetulnya ada serigala tadi. Jangan pikirkan serigala yang di daratan itu. Jangan pikirkan kalajengking yang pernah kita lihat itu. Jangan pikirkan lipan dikatakan tadi semua. Nah, dikatakan dalam sebuah keterangan di alam barzah itu sifat sombong itulah yang akan menjadi kalajengking. Jadi sifat sombong itu akan berbalik menyiksa kita. Maka itulah sebetulnya yang harus kita fahami. Kemudian ria itu akan jadi ular berbisa. Pada saat kita beramal dan kita ria, itu jadi nanti akan menjadi ular berbisa yang mencabik-cabik tubuh kita sendiri. Itulah siksa kubur, sahabat. Kemudian dengki menjadi lipan. Kaki 1000 itu tadi semua. Dan itu dia akan menghancurkan setiap helaian lembaran-lembaran kulit dan daging kita. Kemudian godop akan menjadi anjing liar, menjadi serigala. Sifat seluruhnya majmumah itu akan berwujud nanti. Dalam wujud-wujud adalah sifat bahimiyah dan subu'iyah tadi yang akan menghadirkan. Itulah kenapa kita itu dikatakan oleh Syaitanillah membereskan penyakit-penyakit dari sifat penyakit-penyakit hati, keaiban diri lebih utama daripada kita mencari karomah. Maka itulah kenapa al-istiqomah khairun min alfi karomah. Bahwa istiqomah, mudawamah dalam setiap amalia kepada kita adalah dengan tujuan menghilangkan aib-aib kita. Maka Abah kemarin katakan, nggak usah kita minta rezeki pada Allah. Karena Allah memang sudah janjikan itu. Nggak usah kita minta surga pada Allah. Kalau menurut Abah dari semua. Lebih baik kita bereskan urusan keaiban kita. Kenapa kita nggak usah minta rezeki dan surga? Karena rezeki dan surga adalah akan datang dengan otomatis pada saat keaiban itu adalah kita singkirkan dari diri kita dari semua. Nah, dan kemudian dikatakan lagi adalah oleh siapa? Oleh Al-Junaidi berkata, jangan mempercayai hawa nafsumu meskipun telah lama taat kepadamu untuk berbuat ibadat kepada Tuhanmu. Itulah makanya kita ada nafsul ammar, ada nafsul lawamah, ada nafsul mulhimah. Sahabat kita ini pada saat diciptakan oleh Allah tadi dikatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam kejadian yang sebaik-baiknya dari alam ahadah turun ke alam wahdah, ke alam wahidiyah, ke alam arwah, ke alam misal, ke alam adsam, ke alam insan. Itu derajat nafsu kita itu turun dari kamilah ke mardiyah, ke rodiyah, kepada mutmainnah, mulhimah, lawamah. Terlahirlah jasad kita ini di nafsul ammarah. Adalah nafsu yang sangat buruk yang akan menghancurkan kita. Nah, sebanyak apapun tadi nafsu diumpamakan, ada Abah suka mengumpamakan. Kalau ibadah itu seumpama kita adalah menanam. Tapi ibadah yang ditanam bersama mencabut itulah ibadah yang dibangun di atas nafsu. Mas Rohim memelihara anak ayam. Tujuannya adalah panen ayam itu. Tetapi bersamaan dengan itu, Mas Rohim ridho kepada musang yang ada bersarang pada tubuh. Maka berapa banyak pun ayam yang kita pelihara, ibadah kita, sholat kita, sodakoh kita, tahajud kita, duha kita, hancur semua. Karena dengan adanya sifat-sifat tadi mazmumah, bahimiyah, subu'iyah, apalagi syaitoniyah, hasad, hasud,
hasid, kibir, sombong tadi semua. Inilah yang menghancurkan. Maka ibadah salah, nggak ibadah apalagi lebih salah tadi semua. Disinilah makanya kenapa Syaitan menyampaikan bahwa adalah wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamu ridha min kanha tadi semua. Adalah pintu ketaatan itu adalah pada saat adalah tidak ridhonya kita adalah kepada hawa nafsu kita. Maka dikatakan wala intashaba jahilan la yardo an nafsihi khairun laka min antashaba aliman yardo an nafsihi. Bersahabat dengan orang yang bodoh, yang tidak ridho dengan hawa nafsunya, lebih baik daripada bersahabat orang berilmu tapi ridho kepada hawa nafsunya. Ingin dimuliakan, ingin diagungkan, merasa dia mulia, orang lain hina, merasa dia besar, orang lain kecil, merasa dia tinggi, orang lain rendah. Inilah maksiat yang lebih besar bahkan daripada minum khamar sebenarnya. Kalau orang minum khamar itu hijab julmania. Kalau orang berbuat dosa itu terkadang orang itu sadar bahwa itu adalah perbuatan dosa. Tapi dosa yang dilakukan dalam ketaatan, inilah yang dosa yang justru yang akan menghancurkan. Itulah yang disebutkan hijab nuraniyah. Hijab berupa cahaya. Bagaimana mungkin dirasakan hijab karena kenikmatan tadi. Ya, inilah yang kita harus pahami kepada kita. Maka dikatakan Al-Junaidi berkata, Al-Bushairi dalam burdahnya juga berkata tentang selalu hawa nafsu dan setan, dan jangan menurutkan keduanya meskipun keduanya itu memberi nasihat kepadamu untuk berbuat kebaikan. Nah, ingat itu. Setan, ya, hawa nafsu. Makanya tadi Abah sering ingatkan, walaupun itu ibadah, kalau dibangun di atas hawa nafsu, itu akan menghancurkan kita. Nah, inilah kita kenapa harus kita memiliki guru ruhani yang membimbing kita semua, sahabat. Maka kenapa Imam Sya'rani di dalam dalam kitab Anwarul Qudsiyah seolah-olah adalah bertorikot itu menjadi wajib. Kenapa kita wajib bertorikot itu? Karena membersihkan untuk sampai kepada Allah itu butuh kesucian. Sementara faktanya diri kita dengan hawa nafsu kita itu penuh dengan kekotoran. Walaupun ibadah tadi, walaupun wujudnya adalah ibadah, selama digerakkan itu oleh hawa nafsu, tetap itu maksiat. Makanya kemarin di hikmah yang keberapa Syaitan berkata tentang ibadah itu adalah berdirinya amal itu adalah tetapi ruhnya amal itu adalah merupakan ikhlas. Ruhnya amal itu adalah keikhlasan. Ikhlas itu adalah setelah kita lebur amal kita, ibadah kita itu adalah merupakan afal Allah dikatakan. Makanya dikatakan disebutkan dalam sebuah hadis ada keterangan adalah almar'u ala dini khalilihi, ya, fal yandur ahadukum man yukhalilu. Seorang itu akan mengikuti pendirian sahabat karibnya. Karena itu hendaknya seorang itu memperhatikan siapakah yang harus dikawaninya. Inilah yang Abah katakan. Orang bergaul dengan pembohong, dia akan bohong. Orang penggaul dengan hanya dia ngomongnya cuma bisnis, dia akan bergaul dengan mereka. Maka sifatnya, karakternya, itulah kemarin yang hikmah yang keberapa. Bahwa hubbud dunia itu adalah merupakan racun yang sangat berpisah. Nah, bergaul dengan orang yang hubbud dunia, engkau akan hubbud dunia. Bergaul dengan pembohong, engkau akan menjadi pembohong. Bergaul, itulah tadi. Makanya itulah. Maka selalu, kenapa Nabi selalu ingatkan, pada saat kau mendapatkan teman yang mengingatkanmu kepada Allah, jangan kau lepaskan dia dari sisimu. Tadi semua. Karena dialah, walaupun orang itu jahil, walaupun orang itu bodoh, pada saat dia tidak ridho dengan hawa nafsunya, dialah kawan yang sesungguhnya kawan. Tadi semua. Ya. Kemudian dikatakan dalam syair dikatakan man asyarul asyrafa asya musyarrafan, dikatakan
wa mu'asyirul andali. Dikatakan siapa bergaul dengan orang yang baik akan hidup mulia dia. Dan siapa bergaul dengan orang-orang yang rendah akhlaknya, pasti dia akan hina, pasti tidak mulia. Ya. Ini sahabat, hikam ini adalah isya'atailah ingin membimbing kita ada bagaimana kita adalah menjaga ibadah kita biar dalam amal kita adalah enggak sia-sia tadi semua ya. Jadi itu ya yang yang Abah ingin sampaikan pada dasarnya adalah bahwa tadi dikatakan adalah aslu kulli masyiatin wa ghaflatin wa syahwatin aridho anin nafsi. Bermula kita menganggap bahwa baik diri kita ini, sudah bersih diri kita ini. Inilah yang disebutkan dengan ridho pada nafsu tadi. Maka kenapa tadi di mukadimah membaca firman Allah wa nafsi wa masawaha palhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ini memiliki dua potensi. Tadi fujuraha wa taqwaha. Ke kanan wa taqwaha, ke kiri adalah fujuraha. Maka disitulah qad aflaha man zakkaha. Pasti beruntungnya orang-orang yang membersihkan dirinya. Membersihkan dari kendali hawa nafsunya. Tadi. Wa qad khaba man dasah, pasti hancurnya, pasti ruginya, pasti susahnya orang-orang yang membiarkan dia ridho kepada hawa nafsunya. Ini ya, kemudian bermula dengan menganggap dirinya baik, bersih takjub pada diri adalah awal kemaksiatan pada diri. Adalah sumber dari sifat-sifat tercela, adalah sifat majmumah. Barang siapa yang merasa sudah baik, sudah bersih, maka berkuasalah pada dirinya, kelalaian pada dirinya. Dia akan malas. Pada saat orang itu sudah baik, dia tidak pernah memperbaiki dirinya. Inilah tadi. Pada saat dia itu sudah mulia, karena jauh dari kehinaan. Orang yang merasa mulia, pasti dia itu tidak akan merasa dirinya hina. Maka dia tidak akan menemukan, dia tidak akan bisa melihat keaiban-keaiban, kekurangan-kekurangan dirinya. Dia tertutup dengan cahaya yang menyilaukan tadi daripada perasaan baik itu tadi. Itulah hijab nuroniyah tadi. Ya. Orang dikatakan orang yang lalai itu akan dikalahkan oleh keinginan-keinginan yang tidak baik. Nah, pada saat kita merasa sudah baik, maka kita ini akan malas akan menambah ilmu. Karena orang yang sudah merasa berilmu, dia tidak akan pernah menuntut ilmu. Kalau orang sudah baik, merasa baik, dia tidak akan terus memperbaiki dirinya. Makanya kenapa tadi dikatakan dalam kitab Burdah itu, lebih baik kita ini seumur-umur merasa buruk diri kita. Makanya kita ini harus udon terus dengan hawa nafsu kita. Kita ini terus tadi, jangan pernah kita ini merasa ridho dengan dia. Orang yang merasa ridho dengan hawa nafsu itu pada saat dia merasa dirinya sudah baik tadi semua. Disitulah timbulnya adalah kelalaian. Barang siapa yang dikalahkan oleh syahwatnya, maka ia akan terjatuh kepada kemaksiatan. Itulah yang Allah ingatkan dalam Quran adalah fala tuzakku anfusakum. Tadi adalah disitulah Allah menyampaikan kepada kita, dan janganlah kita ini ridho atau mengikuti hawa nafsu kita. Adalah dikatakan adalah huwa a'lam bimanittaqo. Allah mengatakan, akulah tahu siapa yang bertakwa. Maka disinilah nggak usah kita merasa kita mulia, merasa kita adalah wajib, merasa kita adalah sudah baik. Ya. Pada saat kita ridho dengan hawa nafsu, maka timbullah merasa bersih, merasa berilmu, merasa sudah beramal. Kalau orang sudah merasa beramal, maka dia akan berhenti. Dalam amalnya itu tidak ada peningkatan. Pada saat orang itu sudah merasa berilmu, tertutuplah dia daripada ingin untuk muta'alim, untuk terus meningkatkan ilmunya. Padahal mencari ilmu itu, ini sahabat saya, dia udah orang menyebutnya ajengan. Tapi saya sering mengatakan pada dia, sebetulnya kamu itu ustadz aja nggak pantas gitu kan tadi semua. Ya, kalau saya mah kawan biasa ngomong kayak begitu tadi.
tadi saya bilang tadi, orang itu akan dilihat adalah bukan dengan pakaiannya, bukan dengan tongkatnya, bukan dengan gamisnya, tadi semua. Tapi bagaimana adalah dia merasa hina di hadapan Allah dan dia juga tidak merasa dimuliakan oleh manusia. Tadi semua, ya. Inilah yang harus dijaga oleh kita karena disitulah sumber. Makanya Nabi berkata ada salasun muhlikan, ada 3 yang membinasakan. Yang diantara salah satunya adalah dikatakan adalah wa ijabul mari bin nafsi, adalah takjubnya seorang dengan dirinya, takjub dengan ilmunya, takjub dengan pemahamannya, tadi semua. Sehingga ini orang yang berilmu pun tadi kalau sudah demikian maka kehancuranlah dia kepada dirinya. Ketidakadaan ridho pada dirinya, merasa diri tidak baik, buruk sangka pada diri, tidak percaya pada diri adalah awal yang baik. Tadi sebut. Jangan percaya pada diri kita sendiri. Jangan percaya dengan hawa nafsu yang ada selalu membisikkan kepada kita tadi semua. Selalulah merasa kita inilah orang yang paling berdosa, orang yang paling bodoh, orang yang paling kotor. Inilah yang dijaga oleh oleh para aulia Allah. Banyak aulia sampai wafatnya merasa dirinya kotor, padahal aulia. Itulah kenapa Syekh Abu Nawas membuat nadom ilahi las tulil firdosi ala. Itu adalah mengatakan bahwa ya Allah, aku ini tidak bahwa beliau mengakui tidak pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah, padahal beliau aulia. Kita sebaliknya. Kita sebaliknya. Baru amal sedikit aja bisa tahajud, bisa duha aja, rendah aja mata kita orang yang nggak tahajud itu. Baru dikir sedikit aja belajar, orang yang belum dikir itu rendah aja di mata kita. Gitu. Kalau orang itu masih ibadahnya dengan nafsu, setiap nambah ibadahnya, semakin rendahnya di mata kita orang yang nggak ibadah itu. Inilah persoalan sahabat. Pada saat kita nambah ibadah, coba Anda rasakan. Saya sering ngobrol dengan teman-teman yang sudah 3 sekian tahun ikut atakoh di sini, berzikir 70.000, bersolawat senaria. Itu saya bilang, kamu merasa bagaimana? Ternyata tadi merasa ringan katanya gitu. Tapi saya kadang-kadang jengkel melihat pulang itu saudara saya lagi main gaple, lagi tidur. Itu semua tadi. Ini adalah gambaran seperti Anda berpakaian putih bersih tadi semua. Pada saat Anda harus berhadapan di tempat duduk yang kotor, Anda bingung akan duduk. Itulah hijab nuraniyah, perasaannya seperti itu. Sehingga mau berkawan dengan ini, oh dia orang hina. Mau berkawan dengan sana, oh dia orang kotor. Sehingga seolah-olah tidak ada lagi, akulah yang paling mulia. Inilah persoalan. Silakan Anda kayak kepala desa atau bupati yang mau dilantik, semuanya baju serba putih, suruh masuk ke bengkel, suruh duduk dia. Pasti bingung dia. Lebih baik berdiri daripada dia duduk. Kenapa? Karena merasa bajunya tidak mau kotor. Nah, perasaan itulah yang harus kita bangun adalah tadi. Sehingga kita tidak akan milih kawan dari semua. Nah inilah kenapa Syai'atullah mengingatkan kita adalah walain tashaba jahilan la yardo an nafsihi khairun laka min antashaba aliman yardo an nafsihi. Bersahabat dengan orang bodoh tapi dia tidak ridho dengan hawa nafsunya jauh lebih baik dan menyelamatkanmu daripada bersahabat dengan orang yang berilmu tetapi dia ridho dengan hawa nafsunya. Malam Mas Yofin, malam Bu Yanti, ya semua. Imam Ghazali berkata, apabila Allah menghendaki seseorang itu menjadi baik, maka dia akan diberikan kemampuan oleh Allah melihat keaiban dia. Oh, aku ini sombong. Tadi. Maka tadi udah jelek, sombong. Udah miskin, sombong. Ini luar biasa. Tadi semua. Tapi orang yang lebih utama kalau orang udah kaya, tawadu dari semua. Ya. Ini orang miskin sombong dari semua. Nah, tapi orang miskin yang tawadu adalah baik. Tapi orang kaya yang tawadu
jauh lebih baik. Orang kaya yang pemurah, wahib, makanya katanya adalah baik. Tapi orang miskin yang pemurah adalah lebih baik. Luar biasa. Ya, itu hadis kursi dari Allah, dari semua ya. Maka kata Imam Ghazali, jika Allah menghendaki kebaikan pada orang itu, maka dia tahu, oh saya ini sombong. Berarti gak usah dikir-dikir yang untuk kemuliaan. Gak usah dikir-dikir untuk kita ini memiliki saifi angin. Apapun kemuliaan-kemuliaan. Menundukkan orang. Membaca hati orang. Gak usah. Lebih baik kita bereskan adalah amalia-amalia yang untuk membereskan adalah penyakit-penyakit kita. Riyadhah lah tadi semua. Maka ada orang yang bisa riyadhah dengan saum. Ada orang kaya yang bahil, riyadhahnya adalah dengan sedekah. Tadi semua. Itu ya. Makanya kenapa dalam hukum kifarat orang yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan puasa, Nabi pun memberikannya lain. Orang kaya, orang miskin disuruh ngasih makan 60 hamba sahaya. Tapi karena dia kalau disuruh puasa cincai, kecil bagi dia. Tadi. Tapi orang kaya kalau disuruh dia membebaskan 60 budak cincai kepada dia. Maka orang kaya disuruhnya berpuasa 2 bulan. Ini sahabat. Maka itulah saya masih ingat pengersa Abah. Kepada orang yang datang minta petunjuk. Ada oleh pengersa Abah yang disuruh saum. Ada yang disuruh mandi tobat. Yang terus continue selama 3 bulan, 6 bulan, selama setahun. Ada orang itu yang disuruh oleh Abah adalah untuk sedekah dan lain sebagainya ya. Jadi tiap orang itu penyakitnya lain-lain. Inilah yang harus dikenali oleh diri kita daripada kita mencari kemuliaan-kemuliaan yang gak perlu dari semua. Nah inilah kita ini menuntut rizki, menuntut ini dan menuntut itu, tetapi sesungguhnya aib-aib yang ada diri kita adalah masih menghalangi diri kita. Itulah makanya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Tadi. Sesungguhnya kata Allah, aku ini adalah fa inni qarib, aku ini maha dekat. Dan mintalah kau padaku, pasti aku kabul. Tapi syaratnya fal yastajibuli. Laksanakanlah kewajiban-kewajibanmu. Hilangkan aib-aibmu. Hilangkan penghalang dirimu dan diriku. Aku tidak terhalang oleh apapun. Mana mungkin aku ini adalah maha besar terhalang oleh perkara kecil. Kemarin dari hikmah yang kemarin, kenapa kita pada saat sholat itu yang nampak itu Allahu Akbar. Mulut kita mengatakan Allahu Akbar, tetapi dalam faktanya yang nampak adalah perkara kecil. Bagaimana mungkin kelereng bisa menghalangi bola dunia ini? Bagaimana mungkin perkara-perkara tadi muncul pada saat kita sholat? Tadi, inilah sahabat. Salah satu adalah penyebabnya adalah keaiban-keaiban. Al-uyub dari tubuh kita yang tidak kita sembuhkan. Nah, kalau itu dibawa mati oleh kita. Keaiban, sifat sombong, sifat riya, sifat sum'ah, hubbud dunya, hubbur riyasa, hubbul mahmada. Pada saat di dunia ini tidak ada dampaknya sebetulnya. Tidak terlalu terlihatan. Tapi nanti di alam barzah. Maka dikatakan dari sifat sombong itu adalah menjadi kalajengking, menjadi ular. Sifat godog, marah itu menjadi anjing liar. Menjadi serigala. Lipan itu dari sifat iri, dengki, hasud, sum'ah, dari semua. Itulah siksa kubur itu adalah dari sifat, pahami. Itu adalah dari sifat-sifat penyakit-penyakit yang ada pada diri. Iri, dengki, hasud, sum'ah, namimah. Nah, kalau penyakit itu juga, maka kemarin di hikmah yang sebelumnya, Abah mengumpamakan kita ingin memupuk duren. Tapi di dalam sekelilingnya masih banyak ilalang. Pada saat kita pupuk, bukan duren yang mengambil manfaat dari pupuk itu, tapi ilalang. Inilah pada saat kita meminta kemuliaan-kemuliaan, ingin musyahadah, ingin mukasyafah, ingin segala karomah dan lain sebagainya. Tetapi keaiban-keaiban tidak kita cabut, kata Syai'atailah, maka yang lahir adalah sifat majmumah. Bahkan amal itu justru diambil oleh perkara yang negatif. Inilah sahabat ya. Alhamdulillah ya.
Ya, bagi sahabat-sahabat yang memang hatinya bersih, ya tidak butuh torikot tadi semua. Torikot itu hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang memang punya iri, punya dengki, punya hasud, punya sum'ah, punya namimah, punya godog tadi semua. Bahil, pelit, dan lain sebagainya. Kemudian toma tadi. Hubbud dunya tadi semua tadi. Tapi saya nggak yakin tadi, nggak yakin kalau melihat tarbiyah dari Allah. Kenapa junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya, disucikan tadi. Maka pada saat dibelah dadanya oleh malak Jibril, Jibril berkata, hada alaqutun syauda. Dikata, ya Muhammad, inilah darah hitam. Inilah darah hitam yang melekat di hatimu tadi semua. Sifat iri, sifat dengki, sifat hasud, semua tadi. Kibir, bahil tadi semua. Itulah ada di sini. Itulah makanya kenapa di dzikir itu ditarik dari bawah sini tadi semua. Nah, ini bagi sahabat-sahabat yang sudah bertorikoh, alhamdulillah. Artinya bahwa Allah menghendaki engkau adalah punya alat pembersih. Kan tadi segala sesuatu likulli asyain shikala. Semua itu ada alat pembersihnya. Semua perkara kata baginda Nabi ada pembersihnya. Dan pembersih hati yang kotor adalah zikrullah. Buat sahabat-sahabat TKN, syukurilah. Inilah kenapa Guru Agung Pengarsaba kita diperintahkan, disunahkan. Sunnah mursyid adalah sholat sunat syukri nikmat, adalah bahwa engkau telah berada dalam metode proses pembersihan ini. Tadi, sehingga tapi saya mengajak yang sudah ada proses ini juga manakibnya, khotamannya, dikirnya, jangan untuk mencari kemuliaan-kemuliaan, niatkan adalah hanya untuk membersihkan keaiban-keaiban. Maka pada saat kita berdoa, nggak usah kita minta rezeki, minta ini, minta itu, tundukkan ya Allah orang-orang pada diri saya, nggak usah. Lebih baik kita katakan, ya Rabb, bimbinglah aku untuk menemukan keaiban-keaiban pada diriku. Bimbinglah aku ya Allah untuk membersihkan segala keaiban-keaiban yang ada pada diri. Karena pada dasarnya kemuliaan itu adalah tajalinya Allah pada diri. Dan Allah hanya tajali pada diri kita. Kalau keaiban-keaiban itu adalah sudah hilang pada diri kita. Kemarin kita kan sudah katakan adalah caranya adalah kemarin adalah pada saat dalam hikmah yang ke 33 syahadat al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih idlau hajaba syai'un la satarahu ma hajabahu walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasiran wa kullu hasirin li syai'in fahawalahu qahirun wa huwa qahiru fawqa ibadi. Sang hak tidaklah terhalang dari dirimu, tetapi engkaulah yang terhalang untuk memandangnya. Sebab seandainya sesuatu menghalangnya, berarti sesuatu itu menutup mustahil. Allah yang maha besar, mustahil kelereng menghalangi bola sepak dari semua, mustahil. Nah, makanya disinilah Syaitan mengajarkan, nggak usah minta kemuliaan, karena kemuliaan itu adalah milik Allah. Pada saat engkau hilangkan penghalangnya, keaiban-keaiban pada diri kita, merasa pintar, merasa mulia, merasa tinggi, merasa soleh, merasa sudah beramal, hilangkan itu, maka Allah tajali. Itulah tahalli, tajali. Maka kemarin juga kita sudah bahas adalah bagaimana caranya adalah dengan kata ukhruj min awsabi basyariyatika an kulli wasbin munakidin li ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min harrati qaribah. Dikatakan keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaan tadi, sifat basyariah kita tadi, sesungguhnya ada sifat bahimiyah. Jadi yang disebut katakan pada saat Allah berfirman inni khaliqun basyaran, aku menciptakan basyaran mintin, disitulah basyariah itu bersamaan dengan sifat bahimiyah, syubuhnya, syaitonnya di situ. Itu yang maksudnya. Dan itu sebetulnya memang sifat dasar kita. Maka kenapa dalam hikmah yang di awal ada la hijabaka illa biwujudika. Dan tidak ada penghalang dari kita adalah kecuali wujud kita. Wujud kita berarti adalah merasa diri ada. Inilah tadi kenapa. Ya,
Dan inilah yang harus kita lawan. Tadi kenapa ada bahasa tawab adalah taib adalah tawab. Kemarin kita sudah bahas orang yang mengembalikan dirinya. Al-inabah adalah mengembalikan sempurna jasad, kolbu, fuad, sirnya kepada pemiliknya. Mulki, malakut, jabarut, lahutnya kepada pemiliknya. Tadi semua sahabat. Ya, inilah yang harus kita pahami. Maka dikatakan oleh surat Yusuf 53, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Surat Yusuf 53, dan aku tidak mengakui kebersihan diriku karena hawa nafsu itu selalu mengajak, menyuruh berbuat kejahatan. Inilah makanya kenapa bersahabat dengan orang yang berilmu, yang ridho pada hawa nafsunya, tidak lebih baik, bahkan buruk, bahkan lebih baik. Kata Syati'ilah adalah bersahabat adalah wala intashaba jahilan ala yardo an nafsihi. Itu adalah khairun min antasaba aliman yardo an nafsihi. Tadi. Karena dikatakan fa ayyu ilmin li alimin yardo an nafsihi. Apa adanya ilmu? Ilmu apa? Walaupun orang itu menghafalkan 1000 kitab. Maka kenapa Syati'ilah termasuk Tasibul Qadir juga di dalam Muqaddimah Syirul Asrar tadi semua. Selama orang itu tidak punya guru rohani, walaupun dia hafal 1000 kitab, itulah juga menjadikan landasan Imam Ghazali menulis kitab Ayyuhal Walad. Itulah juga menyebabkan Imam Syaroni menulis kitab Tanbihul Ghafilin adalah termasuk Anwarul Qudsiyah adalah karena zaman ke zaman membuktikan kehancuran manusia bukan karena dia tidak beramal. Jadi ada manusia dia tidak beramal, ada manusia dia sudah beramal tapi belum ikhlas, tapi ada manusia tadi ini hikam adalah berbicara hitobnya kepada orang yang sudah beramal tetapi ingin memurnikan amalnya, ingin menjaga amalnya. Tadi adalah karena ujian kepada orang yang beramal adalah tadi merasa dirinya adalah lebih baik, ya. Ridho kepada hawa nafsu adalah asal seluruh sifat tercela, dan tidak ridho terhadap nafsu adalah asal sifat-sifat terpuji. Orang yang ridho pada nafsunya akan menganggap baik serta condong pada nafsunya. Dan orang yang menganggap baik serta condong pada nafsunya dikuasai oleh kelalaian. Sementara itu orang yang tidak ridho pada nafsunya serta tidak menganggapnya baik adalah orang yang sadar dan tidak cenderung pada nafsunya. Dan bersahabat dengan orang yang ridho pada nafsunya meskipun ia alim adalah keburukan murni. Dengarin itu. Karena ilmunya tidak bermanfaat. Orang yang berilmu yang dia ridho pada hawa nafsunya tidak bermanfaat ilmunya itu. Bahkan semakin tinggi ilmunya semakin hancurlah dirinya. Maka dikatakan oleh ulama, sesungguhnya dunia ini nanti berakhir bukan karena tidak adanya ilmu, tapi hawa ilmu yang dikuasai oleh orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Termasuk ilmu pengetahuan. Timbulnya dalam university, institute, ada doktor, ada profesor, ahli ini, ahli itu. Tapi di sini bahkan dunia ini semakin rusak tadi. Karena adalah ilmu yang tumbuh, yang dilandasi dengan kesombongan. Tadi semua adalah ilmu yang lahir, adalah yang dibarengi dengan hawa nafsu, akan membawa kepada kehancuran. Tadi semua. Di sinilah maka dikatakan bersahabat dengan orang yang ridho pada nafsunya meskipun ia alim adalah keburukan murni karena ilmunya tidak bermanfaat. Sedangkan bersahabat dengan orang yang tidak ridho terhadap nafsunya meskipun ia bodoh adalah kebaikan murni karena kebodohannya tidak memberikan mudarat. Tadi semua sahabat, ya. Tadi. Jadi pilihlah sahabat, ya. Pilihlah kawan-kawan, ya. Dikatakan oleh Syekh Jaruk, ya,
Asal setiap pelanggaran terhadap perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala, sikap menuruti nafsu dalam mencari berbagai kelezatan serta mengabaikan hak-hak sunnah dan hak-hak wajib akibat mengikuti ajakan hawa nafsu adalah sikap memandang benar nafsunya, membela nafsunya, serta menganggap suci nafsunya dengan memandang keburukan nafsu sebagai kebaikannya. Tuh. Dan asal setiap ketaatan pengendalian diri serta kesadaran adalah sikap mencurigai nafsu, waspada terhadap berbagai bahayanya, serta selalu membawanya ke hal-hal yang tak disukainya. Sungguh bersahabat dengan orang bodoh sebagai pemimpin, pendamping atau pengikut lebih baik daripada bersahabat dengan orang alim yang memperturutkan nafsunya. Dari semua. Memang ilmu apa yang pantas disandangkan pada orang alim yang memturutkan hawa nafsunya? Ini kata Syai'atullah. Dan kebodohan apa yang pantas disandangkan kepada orang bodoh yang tidak menuruti hawa nafsunya? Jadi ujung-ujungnya adalah bagaimana kita ini adalah mampu memanajemen hawa nafsunya. Sahabat, syukurilah yang sudah kita berada di TKN, yang sudah mendapatkan talqin dzikir, yang sudah memiliki guru rohani. Artinya apa? Itu dikatakan surat Al-Kahfi ayat surat 17, walan tajidalahu waliyan mursida. Orang yang akan diberikan hidayah itu, orang yang akan diberikan nikmat itu adalah orang yang dipertemukan dengan seorang wali yang mursyid. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Orang yang akan dibimbing oleh Allah itu adalah orang yang yang dibukakan oleh Allah aib-aibnya dari semua. Sehingga karena merasa dirinya aib, saya ini pemarah, saya ini sombong. Marah itu buruk, tetapi kecuali marah karena Allah. Marah wajib dari semua. Marahin anak kita, istri kita, marahin siapapun yang berada pada jalur yang salah dari semua. Makanya disitulah marahlah karena Allah, mencintalah karena Allah. Tadi, ya sahabat, inilah di sini yang sifat-sifat tadi adalah kalau kita merasa kita ini pembohong, iri, dengki. Nah ini hati-hati, hasud, dengki. Ini yang paling bahaya dalam penyakit hati adalah iri, dengki, hasud, hasad, hasid, dan hasud. Ini paling bahaya. Karena itulah sumber keburukan. Seumpama ikan gabus, Anda menanam anak ikan mas pada hatimu, anggaplah hatimu itu kolam. Tapi kalau di dalam hatimu itu ada ikan gabusnya, itulah iri, dengki, hasud, sum'ah, namimah, kibir tadi semua, bakhil tadi semua. Maka kebaikan yang kau lakukan ditelannya habis. Itulah kenapa ada 8 ayat dalam Al-Quran yang Allah berfirman tentang manusia itu muflis, tekor, ya. Dia merasa beramal, tapi ternyata pada saat kembali pada Allah, amalnya itu tidak ada. Muflis dia. Ya, sahabat. Ini ya, hikmah yang ke-35 ini memberikan penyadaran kepada kita. Tetapi tadi, kalau orang sudah merasa mulia, makanya tadi saya pernah mengajak. Saya tidak pernah mengajak. Dia datang ke saya, satu rombongan. Dia nanya, Haji ini majlis apa? Saya bilang majlis dzikir. Semua. Seolah-olah dia mencibir ya dengan aja majlis dzikir itu tadi. Dia mencibir dengan majlis dzikir itu semua tadi. Saya bilang, emang perlu kita dikir-dikiran gini ngumpul-ngumpul? Ya bagi seperti saya yang kotor, bagi saya pendosa, bagi saya yang masih kayaknya ada sifat mungkin senang pada dunia tadi, bagi saya yang masih masih dikendalikan hawa nafsu, saya sadar saya ini orang penyakitan. Saya bilang tadi, saya butuh dokter. Bukankah Anda batuk sedikit pergi ke perawat tadi? Bukankah Anda sakit lebih berat buru-buru dirawat di rumah sakit? Tapi pernahkah kita merasa sakit tadi? Sedikit penyakit iri, dengki, hasud. Makanya saya ada kamar-kamar di situ buat holwat, buat orang-orang yang punya penyakit iri, dengki, hasud, sum'ah tadi semua. Duduklah di sana beberapa hari tadi semua. Putuskan dirimu dengan makhluk.
putuskan diri kita daripada keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Hanya itu. Bukan tambah penyakit. Tadi semua. Tadi. Di dunia kau nggak mendapatkan apa-apa, di akhirat apa yang kau bisa harapkan? Tadi semua. Inilah ya yang kadang-kadang kebodohan-kebodohan yang tidak pernah disadari. Ya Mas Yovin tadi semua. Ini ya. Kebodohan-kebodohan yang waduh tadi luar biasa tadi ya. Tadi, orang tahu dia punya masalah. Orang dia tahu dia punya problem. Tapi justru malah dia menambah problem tadi semua. Ya, inilah kenapa. Lihatlah kita ini makanya harus banyak buku-buku sejarah. Banyaklah baca perjalanan ulama-ulama kayak Imam Syibawai dari bini opat jadi sampai bini tadi semua. Dia mengatakan istriku yang ketiga, maaf aku ini mungkin nggak bisa datang menjengukmu. Maka engkau ingin ikut aku dengan kondisi begini atau aku lepaskan. Maka istrinya bilang aku minta dilepaskan. Akhirnya dia bicara dengan istri yang kedua. Akhirnya habis semua. Karena dia ingin fokus dalam perjalanannya. Nah orang-orang yang sadar itu bahwa ada keaiban-keaiban pada dirinya, pada hatinya. Dia lebih memilih membereskan dirinya dulu tadi. Ya, dan inilah yang dikatakan oleh siapa itu seorang waliyah itu Robiah ya Adawiyah pada saat dilamar oleh Hasan Basri. Dia bilang, Syekh, apakah engkau sudah pasti ke surga? Dia bilang enggak, belum tahu saya. Syekh, apakah dirimu udah beres dengan urusan dirimu? Saya masih banyak penyakit. Dia bilang apa? Kenapa kau ngajak aku nikah? Kau sendiri masih berpenyakitan. Tadi. Kau ingin mencelakakan dirimu dan diriku. Nah inilah sahabat. Ya semua. Jadi sebelum kita melangkah dalam sebuah perkara itu. Maka inilah kenapa termasuk dalam bab ilmu. Jangan kita mencari amaliyah-amaliyah untuk kemuliaan-kemuliaan. Tapi bereskanlah, carilah amaliyah-amaliyah yang bisa membersihkan, mengobati segala penyakit yang ada pada diri. Nah alhamdulillah. Bagi sahabat TKN sudah ada guru mursyidnya. Sudah ada amaliyahnya. Dikir setiap habis sholat 165. Amalkan itu. Kemudian lanjutkan dengan dikir khofi, tawajuh. Kemudian kita pun ada manakibnya. Kita pun ada kitab tuntunannya. Ada Miftahus Syudur. Kita pun ada manakibnya. Sebetulnya bagi teman-teman di TKN. Alhamdulillah. Tadi semua ya tinggal istiqomah lah di dalamnya. Artinya. Pada saat Anda sadar ingin masuk ke dalam thariqah itu. Karena Anda sadar betapa banyaknya keaiban-keaiban pada diri. Nah, bukan untuk sombong kepada orang yang belum berthariqah. Syukuri. Makanya dikatakan oleh Imam Ghazali tadi. Orang yang ingin dibimbing oleh Allah itu. Allah akan bukakan tentang keaiban-keaiban dirinya. Sehingga seperti orang berpenyakit. Betapa butuhnya saya kepada dokter. Saya ini dokter. Saya kurap. Saya budug, saya panu, saya bisul, saya ini dan itu. Sehingga dia sadar ingin sembuh dari penyakit itu. Itulah tadi. Maka orang yang berthariqat itu. Maka tadi, saya bilang tadi. Saya melihat lebih dari 70% orang yang masuk TKN pun. Bukan untuk menyembuhkan itu. Tadinya. Karena ingin kaya, ingin ini dan ingin itu. Ingin karomah. Tolong ya. Yang sudah di dalam, luruskan niatnya. Kembalikan kepada tujuan asal daripada berthariqah itu adalah membersihkan keaiban yang ada pada diri, mengikis hijab antara kita dengan Allah. Tapi kalau sudah hijab itu sudah tidak ada lagi, tajalilah Allah pada dirimu, sifat ghaniyun Allah, razaknya Allah, sifat aziznya Allah, kau akan gagah, kau akan hebat, kau akan seluruh makhluk tunduk padamu. Tadi bahkan seluruh makhluk akan sujud padamu sebagai rizki bagi dirimu. Tadi semua. Inilah. Bereskan yang satu itu. Maka ayo bagi teman-teman yang sudah di TKN istiqomah. Jalankan dikirnya. Jalankan khotamannya. Jalankan manakibnya. Teruskan jarah walinya. Baca kitab Miftahus Syudurnya. Tadi semua. Dan marilah juga kalau merasa masih kurang. Tadi. Nanti. Ada yang mungkin diarahkan untuk saum, ada yang diarahkan untuk ngabeti tadi semua.
Ngabeti itu adalah kita tidak boleh makan yang hidup-hidup dari binatang-binatang. Tadi tidak boleh makan nasi, ya, tidak boleh makan ayam, daging dan lain sebagainya, ikan tidak boleh. Cukup hanya makan bebetian tadi semua tadi. Supaya down to earth, kembali. Inni khalikun basarun mintin, asal dirimu dari tanah, kembalilah dari tanah. Tanah itu di bawah, tanah itu posisinya diinjak. Maka kita kalau diinjak orang itu memang sudah pantasnya kita diinjak. Maka pada saat kita tidak mau diinjak, tidak mau direndahkan, dihinakan, dimarahi, itulah tadi berarti kita ini telah ridho pada nafsu kita. Maka orang-orang yang mulia di dunia ini berawal dari situ, sahabat. Pada saat dia kalau udah nggak peduli, makanya udah kebal dengan hinaan orang, udah kebal dengan hinaan. Ini tadi semua. Ya. Tapi walaupun begitu, ini pun aibnya masih banyak tadi semua. Ya. Walaupun berusaha dengan fokus, sudah tidak mau lagi kerja, tidak mau lagi ikhtiar, tapi tetap untuk membersihkan itu, aibnya terus masih ada. Akhirnya apalagi yang untuk merenya. Nah itulah ya. Jadi yang belum, ya kita sahabat tidak boleh merendahkan yang belum masuk dalam thariqah. Karena tadi terkadang Allah belum bukakan kepadanya hidayah untuk mampu melihat. Tapi saya hanya berikan saran saja. Tadi barangkali coba dilihat diri kita ini. Kita ini sombong nggak? Tadi kita dengki nggak? Iri nggak? Hasud nggak? Hubur dunia nggak? Hubur riasa nggak? Hubul mahmadah nggak? Tadi semua. Senang dipuji nggak kita ini? Tadi semua. Kalau senang dipuji berarti itu penyakit. Kalau kita ini suka marah, itu penyakit. Kalau kita ini dengki, penyakit. Iri pada kemajuan orang, itu penyakit. Ya, saya nggak yakin, sahabat. Wallah, saya nggak yakin. Kenapa saya nggak yakin? Karena mustahil manusia tidak memiliki itu. Karena pada saat dia lahir, pada saat Allah pun berfirman, inni khalikun basaron mintin. Kalau sudah kata basaron, basyariah kita ini adalah sifat bahimiyah, subuhiyah, syaitoniyah. Sifat dasar itu sudah ada melekat pada diri kita. Tapi saya tetap husnudzon. Barangkali yang belum memang tidak punya penyakit itu. Siapa tahu dia lebih baik dari Nabi Muhammad. Bisa aja kan. Kalau Allah menghendaki. Tadi semua. Walaupun perumpamaannya dari ibaratkan tadi. Kaleci jeung dunia. Mustahilnya. Kan tadi semua. Ayo ya. Kita tahu husnudzon. Itu tadi semua. Ya itu tadi ya. Tapi sampai ada teman saya. Kenapa sih saya nggak ngerti. Baiknya thariqat itu apa. Nah ini tadi. Waktu saya tanya. Kamu kelemahannya apa? Saya nggak ada kelemahan. Allahu Akbar, dia nggak menemukan. Saya tanya siapa? Ada teman-teman abah kemarin yang dari IPB itu. Tanya satu-satu, kan dia nanya, ini majelis apa? Majelis thariqat. Apaan sih thariqat-thariqatan? Tadi semua. Ya untuk membersihkan penyakit. Emang kamu sakit? Iyalah saya ini penyakit semua. Saya bilang nih sombong, iri, dengki, hasud, suma. Ya deh tadi. Coba saya bilang, kamu punya penyakit nggak? Saya enggak, sehat badan saya. Tadi. Pada saat kamu ada lihat bencana di Cianjur, nyumbang nggak? Enggak ada, itu gering eta. Gering. Itulah persoalan-persoalan yang sebetulnya orang tidak menyadari dia berpenyakit tadi semua. Penyakit itu bukan hanya penyakit jantung, paru-paru, itu mah kecil. Penyakit itu mah tadi semua. Ya, tapi kita untuk penyakit yang demikian, waduh, dokternya spesialis jantung, spesialis paru-paru, spesialis panu dan kurap, spesialis kelamin, tapi spesialis sombong, spesialis iri, spesialis dengki, spesialis hasud, sum'ah. Padahal itulah yang nanti di alam barzah akan menjadi kelabang, menjadi lipan, menjadi serigala, menjadi ular sujal akro yang kepalanya itu mencabik-cabik. Itulah sifat sombong yang ada pada diri. Maka kenapa? Nah, dalam nadom orang yang sudah baik ilmu dan amalnya, yang sudah membersihkan jiwanya, dia akan utuh jasad dan kafannya. Itu ya sahabat, pahami. Bagaimana mungkin? Tadi, maka tanah akan menyambutnya dengan sukacita. Labbaik, labbaik ya fulan, labbaik. Tapi bagi orang-orang yang justru membawa sifat kesombongan, iri, dengki, hasud, sumah, tanah pun berkata, la labbaik.
Bahkan pada saat orang dimandikan, tanah itu sudah memanggil, yang mengajak teman-temannya, ayo kita gencet dia, kita hancurkan dia. Inilah yang kita tidak difahami. Jangan pernah pada saat Anda merasa diri Anda bersih, pada saat merasa diri Anda itu tidak musalah dengan hati Anda, berarti itulah masalah yang sebenarnya. Itulah penyakit yang sebenarnya. Mungkin itu saja natijah ingin Abah sampaikan sebagai penutup dari hikmah yang ke-35 ini adalah natijahnya adalah carilah penyakit-penyakit kita itu tadi semua. Dan bagi teman-teman yang sudah di-tag-in tadi semua, janganlah tujuannya, luruskan niatnya, karena saya tampung orang-orang yang berada pada TKN itu awalnya itu bukan membersihkan diri tadi. Kalau boleh dikatakan di survei 80% awalnya adalah ingin dunia tadi. Tadi semua yang Suralaya itu semua. Awal saya ngerti semua tadi semua. Inilah yang harus kita luruskan tadi semua ya. Ayo yang sudah di dalam luruskan niatnya, yang masih di luar data diri kita ini. Apa saja penyakit-penyakit ada pada diri. Kalau Anda punya penyakit berarti Anda butuh dokter. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Setiap penyakit ada obatnya dan setiap penyakit ada ahlinya. Dan ahli penyakit hati adalah guru yang disebutkan guru mursyid waliyam mursyida. Mudah-mudahan kita semua dalam sisa umur kita ini jangan tidak diwafatkan oleh Allah kecuali penyakit-penyakit, keaiban-keaiban pada diri telah bersih dari diri kita. Mohon maaf, barangkali yang ngomong ini pun adalah masih jauh, yang ngomong ini tidak lebih baik, yang ngomong ini tidak lebih berilmu, yang ngomong ini juga masih adalah pengikut hawa nafsu. Tapi mudah-mudahan orang yang jelek, yang merasa jelek, orang gila yang merasa masih gila, itu lebih baik, tandanya dia udah mau sembuh dari kegilaan. Tapi orang yang buruk itu adalah merasa dia tidak gila. Itulah awal daripada kehancuran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil lazimi Muhammadi wa ala wasallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bu Eli, selamat malam. Mas Rohim, Bang Arif, semua teman-teman puji ya, dan semua teman-teman yang hadir malam hari ini ya, di mana-mana di Indonesia maupun Malaysia. Ya, maafin ya yang ngomong ini jelas masih jauh dari baik, tapi hayo kita belajar baik bersama-sama ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.